Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada pertemuan kedua pada materi pewarisan sifat ini, saya ulangi kembali bahwa jumlah kromosom sel tubuh manusia itu adalah 46 pasang atau 46 buah atau 23 pasang. Dari 23 pasang tersebut, 22 diantaranya adalah jumlah kromosom tubuh dan satu pasang kromosom kelamin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa istilah dalam pewarisan sifat. Yang pertama ada istilah parental, biasa disimbolkan dengan P besar, yang artinya adalah induk atau orang tua. Kedua, itu adalah istilah filial atau disimbolkan dengan F, artinya keturunan. Keturunan pertama biasa disimbolkan dengan F1, disebut juga dengan anak. Keturunan kedua dituliskan atau disimbolkan dengan F2 atau cucu. Kalau ada keturunan ketiga, maka dituliskan dengan F3 atau cicit ya. Yang ketiga, istilah genotip, yaitu sifat-sifat yang menurun yang tidak tampak dari luar. Biasanya ini contohnya misalnya jenis penyakit turunan atau golongan darah seseorang. Disimbolkan dengan pasangan huruf boleh dari huruf abjad semuanya, satu sifat ditulis dengan dua huruf. Contohnya A besar A besar, A besar A kecil, A kecil A kecil, untuk satu sifat. Kalau dua sifat maka ditulis dengan 4 huruf. Misalnya tinggi besar, maka boleh dituliskan A besar dan B besar B besar. Keduanya tinggi dan besar bersifat dominan. Yang keempat, ada istilah fenotip, yaitu sifat menurun yang tampak dari luar. Contoh, buah yang besar, buah kecil, rasa yang manis, rasa asam, batang yang tinggi, kulit yang warnanya cerah, kulit putih, kulit hitam, kulit coklat, badan gemuk. Nah, itu semuanya adalah contoh fenotip yang sifat yang tampak dari luar. Kemudian ada lagi istilah gamet. Gamet itu adalah sel kelamin. Nah, gamet besarnya adalah setengah dari jumlah kromosom kelamin. Jika ada genotip A besar dan A kecil, maka gametnya adalah A dan A besar dan A kecil. Berikutnya, sifat keenam adalah sifat dominan. Dominan itu artinya sifat yang lebih banyak muncul pada keturunan. Biasa disimbolkan dengan huruf besar. Misalnya, bulat bersifat dominan. Sifat bulat bersifat dominan boleh disimbolkan dengan B besar, B besar. Nah, kebalikan dari sifat dominan adalah sifat resesif. Resesif artinya sifat yang tidak nampak dari luar atau tidak banyak muncul pada suatu individu. Biasanya disimbolkan dengan huruf kecil. Nah, contohnya kalau tadi ada bulat disimbolkan dengan B besar, maka resesif dari bulat adalah keriput. Maka genotipnya boleh dituliskan dengan B kecil, B kecil. Berikutnya yang kedelapan adalah sifat intermediate, yaitu sifat keturunan yang mempunyai ciri perpaduan antara kedua induknya. Jadi penulisan genotipnya menggunakan satu huruf besar dan satu huruf kecil. Misalnya A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, dan seterusnya. Kemudian yang ke-9 itu ada istilah homozigot, yaitu pasangan gen yang sifatnya sama. Contoh A besar untuk sifat dominan, A kecil untuk sifat resesif, atau B besar untuk sifat dominan, B kecil untuk sifat resesif, dan seterusnya. Kemudian lagi ada istilah heterozigot, yaitu pasangan gen yang tidak sama. Nah, contohnya A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, dan seterusnya. Yang terakhir ada istilah alel. Alel itu
adalah anggota dari sepasang gen. Misalnya R besar mewakili gen untuk bunga berwarna merah dan R kecil untuk gen bunga putih. R besar dan R kecil satu sama lain merupakan alel. Nah, demikian tadi beberapa istilah yang harus kita pahami sebelum kita lebih lanjut memasuki materi tentang pewarisan sifat. Demikian untuk video pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.